Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Trimulyono mencabut gugatan perdata ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Bambang Trimulyono Ahmad Kozinuddin dalam jumpa wartawan pada Kamis 27 Oktober 2022 malam. Kozinuddin menjelaskan sejumlah alasan mengapa gugatan kliennya itu dicabut. Salah satu pertimbangannya karena Bambang Trimulyono hingga kini masih mendekam di penjara. Kuasa hukum mengaku akan kesulitan mengumpulkan saksi dan barang bukti jika perkara ini dilanjutkan. Sementara Bambang Trimulyono masih berada di penjara. Menurut Kozinuddin, jika perkara ini dilanjutkan akan ada problem di pembuktian kliennya. Dalam hal ini Bambang Trimulyono yang memiliki akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan pembuktian saat ini tengah berada di penjara sebagai tersangka dugaan penistaan agama bersama Gus Nur. Diketahui Bambang Trimulyono menggugat Presiden Joko Widodo dengan dugaan penggunaan ijazah palsu SD, SMP dan SMA pada Pilpres 2019. Gugatan itu terdaftar pada Senin 3 Oktober 2022 dengan nomor perkara 592-2022-PNJKT.PST. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum maksud saya. Selain Jokowi, adapun pihak tergugat lainnya adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai tergugat kedua, MPR tergugat ketiga, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai tergugat keempat. Menarik memang, entah secara kebetulan atau memang faktanya seperti itu, bersamaan dengan pelaporan ijazah palsu oleh Bambang Trimulyono, beberapa waktu kemudian Bambang Trimulyono ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dan kini pencabutan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi oleh Bambang Trimulyono jelas menghadirkan tanda tanya khusus untuk saya. Terlepas benar atau tidaknya dugaan penggunaan ijazah palsu Jokowi, apakah pencabutan dugaan ini karena adanya tekanan atau adanya negosiasi antara pihak-pihak tertentu? Jelas, status Bambang Trimulyono itu bisa menjadi daya tawar tersendiri. Atau bisa jadi mungkin pihak Bambang Trimulyono sudah menyadari kekeliruannya. Pelaporan atas tuduhan penggunaan ijazah palsu yang digunakan Jokowi saat Pilpres 2019 sebetulnya banyak menyisakan keraguan di sebagian besar publik. Jika benar Jokowi menggunakan ijazah palsu, mengapa lolos verifikasi dan bisa bersaing untuk memperebutkan kursi presiden? Terlebih, sebelumnya juga Jokowi sempat menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Lagi-lagi, di kedua pemilihan itu pun Jokowi pasti menggunakan ijazah. Dan mengapa saat Pilpres ijazah Jokowi baru digugat? Sementara kita juga tahu siapa pelapor dugaan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ya, Bambang Trimulyono. Sosok ini tentu saja tidak akan bisa kita lupakan dan terhapus dari catatan orang-orang yang selalu menyerang Jokowi secara membabi buta. Bambang Trimulyono merupakan penulis buku Jokowi Undercover. Gara-gara buku itu pula, dia kemudian ditangkap dan dihukum dan dinyatakan bersalah dengan kurungan penjara selama 3 tahun pada 29 Mei 2017. Dia juga dijerat karena membuat buku Jokowi Undercover yang dianggap berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Bambang Tri saat itu didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Dia kemudian bebas pada tahun 2019 yang lalu. Seperti yang diketahui, dalam buku tersebut Bambang Trimulyono menuliskan sisi negatif dan fitnah dari Presiden ke-7 Indonesia dan keluarganya. Bambang Trimulyono menyebut bahwa Jokowi memasukkan data saat ia mengajukan diri sebagai calon presiden pada 2014 yang lalu. Buku berjudul Jokowi Undercover memiliki 436 halaman. Buku tersebut terdiri dari beberapa bab yang masing-masing hanya berisikan tulisan pendek sepanjang 3-5 halaman. Tak lama setelah buku itu beredar, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengatakan jika buku Jokowi Undercover hanya berisikan dugaan dari Bambang Trimulyono saja atau
tidak berdasarkan fakta. Polisi juga menyebut jika buku tersebut jauh dari sebutan buku akademik karena Bambang Trimulyono sebenarnya tidak memiliki sumber yang jelas yang dijadikan sebagai referensi penulisan. Ya, Bambang Trimulyono merupakan pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, 5 Mei 1971. Bambang Trimulyono merupakan warga dusun Jambangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Junjungan, Blora, Jawa Tengah. Nah, jika melihat rekam jejak Bambang Trimulyono, jelas saja sebagian besar publik menganggap bahwa manuver Bambang Trimulyono hanyalah sebuah hoaks semata. Terbukti, akibat buku yang ditulisnya, Bambang Trimulyono harus mendekam di balik jeruji besi. Dan pelaporan ijazah palsu Jokowi pun jangan-jangan ini hanyalah khayalan dari Bambang Trimulyono saja. Terlebih, pihak-pihak yang kenal dan pernah satu alma mater dengan Jokowi, beberapa di antaranya sudah angkat suara. Termasuk orang yang disebutkan oleh Bambang Trimulyono ijazahnya dicuri oleh Jokowi. Penjara sepertinya tidak membuat seorang Bambang Trimulyono untuk berhenti menyebarkan isu hoaks dan fitnah. Dan hebatnya, selalu saja ada pengacara yang siap mendukung. Padahal di luar sana masih banyak rakyat kecil yang memerlukan bantuan hukum atas kasus yang dihadapi mereka. Mungkin lebih mulia jika para pengacara tersebut membantu mereka, rakyat yang membutuhkan bantuan. Dan mereka tadi tidak memiliki cukup uang untuk menyewa pengacara. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.